got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts in the Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Iksan Fadil, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum materi-materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman dari kelompok 1, 2, dan 3. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu logika proposisi. Implikasi. Apakah itu implikasi? Implikasi adalah suatu pernyataan majemuk dalam logika proposisi yang terdiri dari dua pernyataan sederhana yang dihubungkan dengan kata menghubung, jika maka. Secara umum, implikasi dinyatakan dalam bentuk P panah Q yang dibaca jika P maka Q, di mana P sama dengan anteseden atau bagian jika dari pernyataan, Q sama dengan konsekuen atau bagian maka dari pernyataan. Makna implikasi P maka Q yang pertama adalah jika P benar maka Q harus benar. Yang kedua, jika P salah maka Q boleh benar atau salah. Jadi dapat disimpulkan bahwa implikasi P maka Q hanya bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Untuk semua kemungkinan nilai kebenaran P dan Q lainnya, implikasi P maka Q akan bernilai benar. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P dan Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai implikasi. Jika P maka Q. Di sini P disebut sebagai hipotesis, anteseden atau premis, dan Q disebut sebagai konklusi atau konsekuensi. P dan Q dibaca jika P maka Q atau jika P dan maka Q. P mengakibatkan Q apabila P maka Q. P adalah syarat cukup untuk Q. Kemudian selanjutnya yaitu kontraposisi, konvers, dan invers. Yang pertama ialah kontraposisi. Kontraposisi mengubah posisi antara anteseden atau P dan konsekuen atau Q pada pernyataan implikasi jika P maka Q, lalu melakukan negasi terhadap keduanya. Kemudian yang kedua ialah konvers. Konvers mengubah posisi antara anteseden P dan konsekuen Q tanpa negasi. Kemudian yang ketiga ialah invers. Invers membalik arah implikasi jika P maka Q menjadi jika Q maka P. Jadi hanya menukar posisi antara P dan Q. Kemudian selanjutnya yaitu biimplikasi. Biimplikasi atau ekuivalensi adalah pernyataan majemuk dalam logika proposisi yang menyatakan kesetaraan antara dua pernyataan atau proposisi. Secara umum, biimplikasi dituliskan dengan notasi P panah Q dibaca P jika dan hanya jika Q. Maknanya P benar jika Q benar, P salah jika Q salah. Jadi P dan Q memiliki nilai kebenaran yang ekuivalen atau setara. Kondisi agar biimplikasi bernilai benar: 1. P dan Q keduanya bernilai benar. Yang kedua, P dan Q keduanya bernilai salah, sedangkan jika salah satu bernilai benar dan lainnya salah, maka biimplikasi bernilai salah. Menyatakan bahwa kedua proposisi memiliki nilai kebenaran yang ekuivalen atau setara satu sama lain. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P jika dan hanya jika Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai biimplikasi atau bikondisional dari P dan Q. Kemudian selanjutnya yaitu predens. Premis atau predens adalah pernyataan atau proposisi yang kebenarannya diketahui atau dianggap benar sebelum suatu akibat atau konklusi ditarik. Sederhananya, premis adalah pernyataan yang menjadi dasar atau alasan untuk menarik suatu kesimpulan atau konklusi. Beberapa catatan tentang premis. Yang pertama yaitu premis biasanya disajikan dalam bentuk pernyataan majemuk seperti implikasi, konjungsi, disjungsi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ialah
Premis bisa berupa satu pernyataan atau lebih. Kemudian yang ketiga, premis berada sebelum kesimpulan atau konklusi yang diambil. Kemudian yang keempat ialah logika penarikan kesimpulan berdasarkan kebenaran premis. Jadi kebenaran premis sangat menentukan apakah argumen atau penarikan kesimpulan bersifat valid atau tidak. Precedence operator logika memberikan suatu aturan operator mana yang harus lebih dulu dioperasikan atau dikenakan pada suatu operan. Contoh premis, bahwa jalanan saat ini basah. P sama dengan hari hujan dan Q sama dengan jalanan basah. Premis. P maka Q jika hari hujan maka jalanan basah. Kemudian selanjutnya itu formula logika dan oposisi. Formula dalam logika proposisi adalah representasi matematis dari suatu pernyataan atau proposisi menggunakan simbol-simbol logika. Ada beberapa hal penting terkait formula logika proposisi. Yang pertama ialah simbol-simbol formula seperti proposisi menggunakan simbol-simbol seperti ini, yaitu negasi, kemudian konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kemudian yang kedua yaitu variabel proposisi biasanya dinotasikan dengan huruf seperti P, Q, R, S, dan lain-lain yang memiliki suatu proposisi, yang mewakili suatu proposisi. Kemudian yang ketiga ialah tata letak formula untuk membedakan makna berbagai proposisi majemuk. Tata letak dan penggunaan simbol sangat penting. Tanda kurung biasa digunakan untuk mengelompokkan. Kemudian yang keempat ialah operator logika proposisi. Kemudian yang kelima ialah nilai kebenaran setiap proposisi dan formula proposisi memiliki nilai kebenaran benar yaitu B atau salah yaitu S. Kemudian subformula. Sebuah formula A adalah subformula dari A itu sendiri. Jika A dan B adalah dua formula logika proposisi yang dipakai untuk membangun formula C yang lebih kompleks, maka A dan B dikatakan subformula sejati atau subformula murni dari C. Subformula bersifat transitif. Jika A subformula dari B dan B subformula dari C, maka A subformula dari C. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua yaitu penarikan kesimpulan. Modus terbagi menjadi tiga yaitu yang pertama adalah ponen. Jika diketahui premis-premisnya P maka Q dan P maka dapat diambil konklusi Q. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut modus ponens atau kaidah pengasingan. Kemudian yang kedua yaitu jika diketahui premis-premisnya P maka Q dan P maka dapat diambil konklusi tidak P. Penarikan kesimpulan seperti itu disebut modus tollens atau kaidah penolakan. Kemudian yang ketiga yaitu silogisme. Diambil konklusi P maka R. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut silogisme. Silogisme menggunakan sifat menghantarkan atau transitif dari pernyataan implikasi. Kita masuk pada modus ponens. Modus ponens disajikan dalam urutan berikut dan dapat kita lihat urutannya seperti ini. Kemudian prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam modus ponens adalah sebagai berikut dan dapat pula kita lihat prinsip-prinsipnya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu modus tollens. Modus tollens disajikan dalam susunan sebagai berikut. Dapat kita lihat seperti ini. Kemudian modus silogisme. Silogisme disajikan dalam susunan sebagai berikut. Pun dapat kita lihat seperti ini. Kemudian kita masuk pada materi yang ketiga yaitu relasi dan fungsi. Relasi adalah hubungan antara himpunan dari daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Contohnya A. Tokyo, Bangkok, Seoul. B. Thailand, Korea Selatan, Jepang. C. Kimchi, Pad Thai, bulgogi, sushi.
Relasi antara himpunan A dan B, RA maka B, Tokyo Jepang, Bangkok Thailand, Seoul Korea Selatan. Relasi antara himpunan C dan B, B Thailand, Korea Selatan, Jepang, C sama dengan kimchi, pad thai, bulgogi, sushi. R, B maka C, Thailand, pad thai, Korea Selatan, kimchi, Korea Selatan, bulgogi, Jepang, sushi. Kemudian kita masuk pada himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Contoh, Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, Rizky menyukai warna merah. Ali warna merah, Siti ungu, Amir hitam, Rizky merah. Jadi relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan XY dengan X tidak sama dengan A dan Y tidak sama dengan B atau tidak ekuivalen. Kemudian yang kedua ialah diagram Cartesius. Sumbu X menunjukkan daerah domain dan sumbu Y-nya daerah kodomain. Contoh A 1, 2, 3, 4, kemudian B 1, 4, 9, 16, dan 25. Kemudian kita masuk pada pengertian fungsi atau pemetaan. Fungsi adalah hubungan antara daerah domain dan kodomain, di mana setiap satu anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Cara menyatakan fungsi ialah fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Cartesius. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Kemudian yang kedua adalah fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Kemudian yang ketiga ialah fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Kemudian yang keempat adalah notasi fungsi. Misalnya, notasi dari fungsi A ke B bisa dinyatakan sebagai FA maka B. FA sama dengan B. Notasi tersebut memiliki arti fungsi F memetakan setiap anggota himpunan A dengan satu anggota himpunan B. Dengan menghitung nilai fungsi, kita dapat mengetahui nilai fungsi yang dapat menghasilkan himpunan kawan atau kodomain dari himpunan asal atau domain. Dan itulah tadi rangkuman dari presentasi teman-teman kelompok 1, 2, dan 3. Terdapat 3 materi yang saya rangkum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.